Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Haflah Akhirus Sanah Angkatan 9 Pesantren Tahfiz Darul Quran Jawa Tengah, Sabtu 15 Juni 2024, 8 Zulhijjah 1445 Hijriah dimulai. Mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhin niyah as-solihah al-Fatihah. Acara yang selanjutnya, wisudawan memasuki ruang acara. Dilanjutkan dengan pembacaan doa Khatmil Quran.
Acara yang selanjutnya sambutan sekaligus pesan dan nasihat oleh Ayahanda Kiai Haji Yusuf Mansur. Kepada Ayahanda Kiai Haji Yusuf Mansur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yai Mul dan semua para pimpinan di pesantren Darul Quran Ungaran dan keluarga besarnya semua, bil khusus juga para santri, Masya Allah, Pak Kades dan seluruh unsur pimpinan di Desa Keji, teman-teman semua, guru kami Kiai Khalid, dan para wali-wali santri yang dirahmati Allah. Mohon maaf saya minta duluan dan doain supaya sehat. Tadi saya datang udah duluan, udah bercengkerama dengan anak-anak, udah foto satu-satu, udah dialog dengan sebagiannya, bahkan dengan wali-wali santri yang datang duluan sebelum maghrib. Mudah-mudahan Allah kasih bukan cuma kesehatan, tapi juga keafiatan. Ada hidayah, ada taufik buat kita semua, amin. Dan nanti mudah-mudahan ada hadiah berupa anak-anak yang saleh, anak-anak yang saleh buat kita semua. Dan semua nanti melahirkan lagi anak-anak yang saleh-saleh hingga akhir zaman nanti insya Allah. Dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melalui Quran dan Sunnahnya, dan hidayah-hidayah lain, taufik-taufik lain dengan berbagai jalan dari Allah Jalla Jalaluh. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, mengawali pesan nasihat buat saya pribadi ini khususnya dan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ilmunya Darul Quran itu dipakai. Ilmu-ilmu yang ananda semua santri-santri dapat diajarin oleh para gurunya dipakai. Karena di luar sana yang gak nyantren di Darul Quran, Masya Allah, pada merasakan, pada ketemu, pada dapat. Sebagian lagi kemudian menjadi wali santri. Luar biasa. Apa yang diajarkan di Darul Quran, baik ilmu-ilmu yang memang ilmu-ilmu sekolah, ilmu-ilmu pesantren terkait dengan kurikulum, maupun ilmu tentang kehidupan, insya Allah kepake semuanya. Pakai semuanya. Termasuk amalia-amalia yang memang menjadi kebiasaan kita, menjadi gacoan jagoannya kita, yang sudah terbukti betul memang punya hasil yang mengagumkan. Tinggal nanti di tangan kalian dieksplorasi secara ilmunya. Jadi dieksplorasi secara ilmunya, baik dari sisi sains, ya, teknologi, sisi sosiologi, sisi psikologi, ya, dan berbagai disiplin ilmu lain yang pastinya di balik semua agama ini memang pasti masuk akal, bisa diterima akal. Ya, hanya memang perlu berpikir, perlu kemudian menghadirkan akal supaya keajaibannya itu juga keajaiban yang bisa diterima oleh akal. Contoh, jadi tugas kalian ini nanti nih menerjemahkan ini, besok kalian kuliah jadiin skripsi, jadiin kemudian tesis, jadiin disertasi, mengupas
keunikannya, mengupas rahasia ilmu dan sainsnya, mengupas hikmah dan teknologinya dan lain sebagainya. Ya. Karena memang apapun yang disajikan oleh Allah dan Rasulnya kan, walaupun tidak sedikit juga ulama yang menolak i'jazul ilmi di urusan Quran, iman, ketawakalan, karena khawatir sifat ilmu adalah berubah. Ya. Tapi eksplorasi terhadap kemudian segala macam kejadian itu menarik untuk dituliskan dengan dan dari berbagai disiplin ilmunya. Contoh misalkan ada testimoni alumni Darul Quran. Beliau Ananda ini baru umurnya 21 tahun. Tapi nancep bener tuh omongan ayah Yusuf, omongan kami di pesantren kepada dia, apa aja sholawatin, wes mesti jadi. Apa aja bawa kepada doa, mesti jadi. Dan jangan berdoa, tidak berdoa kecuali dibarengi dengan sholawat. Lalu anak ini rajin datang ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Main, melintas, datang, sholat, ngaji di musolanya, gitu-gitu. Lah bangga bener saya dan keluarga besar Darul Quran. Beliau kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan termuda untuk periode 2024-2029, usia 21 tahun. Dan beliau bertestimoni banget, dia datang ke desa-desa itu juga buat datang ke musola, ke masjid, sholat sunnah, ngaji ar-Rahman, ngaji waqiah, ngaji yasin. Lalu malam al-mulk, ngajak orang pada yang ngaji, gitu aja. Oh saya bilang, gaya baru ini. Nah, itu kan keajaiban iman. Lalu bagaimana penerjemahan misalkan secara ilmiahnya? Karena wilayah kalian itu mengupas secara ilmunya. Apa hubungannya misalkan praktek keagamaan tadi, praktek ibadah dan amaliyah serta amal soleh tadi misalkan dengan kepercayaan diri seseorang? Kan bisa diukur. Ada sampling dengan metodologi penelitian. Diambil beberapa sampel yang pada berhasil nyolawatin A, B, C, dan D. Apa nih pengaruhnya misalnya di frekuensi antara hati dengan hati, pikiran demi pikiran. Sehingga tidak menjadi testimonial belaka, tapi ada misalkan grafik, kurva, ukuran. Seperti misalkan Dr. Soleh Tahajud, ya kan? Berhasil mendisertasikan ada imunologi, gitu kan? Di dunia kekebalan tubuh, puluhan ratusan orang disampling, diambil darahnya berkala. Sementara yang lain memang diminta untuk tidak tahajud, atau memang yang biasa tidak tahajud itu juga diambil darahnya. Terus kesimpulannya mendukung iman. Sehingga cerita kekuatan, kekuasaan langit yang di bawah Allah Jalla Jalaluhu, kekuatan itu, kendalinya Allah, ini menjadi juga sebuah masa pada gilirannya, begitu yang saya bayangkan. Karena kemudian menjadi ilmu, menjadi sains, menjadi teknologi. Kemarin oleh
oleh ke Sumsel juga diantaranya lagi ada seorang yang nyelawatin Pajero. Pajero itu menurut dia istimewa karena angkanya cuma 2 dan dimiliki oleh kepala dinas. Dia rajinin betul nyamperin Pajero itu kalau datang. Dia kelilingin seperti ceramahnya Yusuf Mansur, ditawafin itu Pajero. Nah, Pajero itu kemudian diketahui punya kepala dinas. Lah ya kok ketika terjadi pergantian gubernur, lah kok dia yang jadi kepala dinas. Dan mobil Pajeronya Pajero yang dia salawati. Nah, di tangan kemudian anak-anak saya ini didatangi. Apa hubungannya dengan frekuensi linearnya dunia ini? Apa hubungannya dengan daya magnetit, gravitasi bumi dan lain sebagainya? Apa yang membuat ini kemudian bisa menjadi keajaiban yang bukan tidak terukur, tapi keajaiban yang terukur? Kayak gitu. Secara ilmu matematika saya sudah pernah menjabarkan di buku An Introduction to the Miracle of Giving. Bagaimana saya bilang keajaiban sedekah bukan cuma pure keajaiban langit, tapi dia adalah sains, bisa diukur dan bisa dihitung. Kemudian kita bikin buku yang kedua, 101 hikmah kasus pembelajaran masalah keunikan sedekah. Itu sains juga. Jadi nanti anak-anak juga tidak terjebak ya pada praktek keagamaan yang kosong tanpa isi. Harus ada isi, seperti warisan kemudian ulama-ulama pada abad keemasan. Ulama-ulama zaman dulu terdepan di dunia sosiologi. Terdepan di dunia astronomi. Terdepan di dunia matematika murni, bahkan meletakkan 0 misalnya. Terdepan di urusan misalkan apa? Perbesian, perbajaan. Ketemu misalkan FE 54 apa 55 apa 56. Dari kosakata wa anzalnal hadida. Gak masuk akal kok bisa sampai ke situ gitu. Sehingga muncul itu kode baja yang paling kualitas, besi paling kualitas FE. Antara 54, 55, 56 nanti silakan dicari ulang. Tapi maksud saya itu ulama gitu loh. Mestinya kita nih udah bisa mencapai keagungan dunia transportasi. Karena kita punya sejarah tentang Isra wal Mi'raj. Tapi siapa sekarang yang mengulik kemajuan transportasi? Negara-negara dan ilmuwan-ilmuwan tanpa basis agama, tanpa basis Quran, tanpa basis sunnah, tanpa basis cerita para nabi dan rasul. Padahal teknologi transportasi misalnya sudah bisa mencapai ada yang 900 km per jam, dan itu bukan di langit, di bumi. Dan besok ada transportasi yang sifatnya teleporter. Kok kita nggak tertarik gitu? Saya kadang suka gelisah juga ibu-ibu bapak wali santri. Artinya keajaiban-keajaiban yang begini nih, sholat duha terjadi begini begitu, yasin terjadi begini begitu. Khawatirnya kita ini terjebak pada ini bukan sesuatu yang makul, masuk akal. Bahwa ini memang langit banget, iya, tapi harusnya nggak gitu juga gitu. Mesti ada sesuatu. Contoh misalkan ketenangan, kata Allah dan Rasulnya itu adalah segalanya. Kenapa anak-anak psikologi tidak tertarik membedah
kemudian ayat itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada seorang nyai di kampung Ketapang puluhan tahun nggak pernah gagal bikin nasi uduk, nggak pernah gagal bikin nasi uduk, asli nggak pernah gagal. Tapi ketika cucu-cucunya bermasalah, pagi itu semua orang yang beli di kampung Ketapang nasi uduknya beliau merasakan ada yang beda. Ketidaktenangan seorang nyai pedagang nasi uduk membuat kemudian nasi uduk itu tidak enak, padahal dia puluhan tahun. Ini kan fakta yang menarik buat anak-anak S1 psikologi. Misalnya begitu. Atau nih yang lagi sekarang nih, kriminal yang ada di mana-mana, bagaimana Quran menjawabnya? Harusnya bisa. Cerita Maryam misalnya, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Wah, bukankah ini adalah teknologi kurir masa depan? Di enskrip, di deskrip. Maryam ada di Ma'bad Sulaiman lantai 2. Ma'badnya Daud lantai 2, diwarisi oleh Zakaria alaihissalatu wassalam. Benarkah misalkan pembawa makanan itu harus selalu malaikat Allah? Makhluk dengan dimensi yang berbeda? Atau bisakah diwakili oleh teknologi misalnya? Wong ruangannya rapet, boleh dibilang ada pintu juga dikunci, ada jendela juga dikunci, boleh dibilang begitu. Setiap Zakaria masuk mesti ada makanan yang baru, buah-buahan yang baru. Kenapa kemudian anak-anak kita tidak tertarik mengeksplorasi ini? Bukan sekedar mendawamkan ayatnya, seperti yang Yusuf Mansur juga lakukan. Saya melakukan juga itu. Istri saya begitu kira-kira ya ceritanya, Kemul pegang utuh ujung meja, saya pegang ujung meja. Kita baca nih, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Dengan afirmasi, visualisasi, imajinasi, saya nengok muncul makanan. Terjadi, muncul kemudian makhluk mulia dalam wujud mertua. Bentar, kalau ini bisa difilmisasi, ada portal yang terbuka, lalu makhluk astral menjelma menyerupai mertua, who knows? Dan Quran sudah menjelaskan musawwimin munzalin. Ada yang memang plek malaikatullah, ada yang memang diubah musawwimin, bertransformasi menjadi transformer. Terserah nanti apa bentuk dan wujudnya. Wujudnya kebetulan mertua. Assalamualaikum gitu. Dia bawa plastik isi makanan, masuk ke dapur tempat saya dan istri saya baca ayat-ayat tentang rizki. Ayat 1000 dinar dibaca, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, baca Waqiah. Dan kami masih di meja, makhluk mulia dalam bentuk Ibu Haja Murhadah, mertua perempuan saya muncul. Kemudian nanya, meja kosong kok diliatin aja gitu. Dan beliau yang menyelesaikan semua. Plastik dibuka, mangkok diambil, piring diambil, gelas diambil, sendok nasi, sendok sayur, sendok makan, garpu, semua diambil, sampai ke kobokan diambil. Dan beliau mengatakan apa? Makan, emak pulang dulu, assalamualaikum. Luar biasa. Tidakkah ini menarik buat anak-anak muda harusnya? Ini ada teknologi apa ini? Ini jangan cuman misalkan baca begitu ntar kayak begitu kayak si Yusuf Mansur. Agama ini nanti tidak indah juga buat anak-anak muda. Padahal ada teknologi tadi tuh, saya bilang ada teknologi enskrip, ada teknologi deskrip. Besok kalau saya butuh misalkan apa, kalau di Ungaran ini apa Pak Kades, kulinernya apa yang paling enak? Atau Semarang lah apa, bandeng
tanpa tulang? Hah? Lumpia. Lumpia itu tidak usah dipesawatkan. Jadi nanti mungkin ketemu dan rasanya udah mau nyampe itu teknologi itu. Pakai alat doang, di enscript itu loh. Si lumpia di enscript. Set. Nanti dia hilang. Hilang. Kita yang menerima tinggal mendeskrip. Begitu terima notifikasi udah bisa di-download tuh. Terus kita download deskrip, muncul lumpianya dan bisa dimakan. Ayatnya jelas. Allah memunculkan keledai yang sudah mati 100 tahun, Pak. Oh, ini teknologi loh. Cerita yang marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Ketika ada seorang yang bertanya, mana caranya Allah tuhyil mauta? Kata Allah, udah sini aku perjalankan kamu ke satu kampung yang udah 100 tahun lamanya itu pada mati. Dijahit loh sama Allah, naksuhal lahma. Naksuhal lahma itu prosesnya loh diliatin, tulang belulangnya si keledai. Kalau langsung muncul, langsung lari, langsung lompat-lompat, itu tidak menunjukkan teknologi Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang ditunjukkan oleh Allah teknologinya Allah Subhanahu wa taala apa? Naksuha lahma. Dijahit ini si keledai, nggak tahu apa dari kupingnya, apa dari moncongnya, apa dari kakinya. Pokoknya di hadapan orang ini naksuha lahma. Sampai beliau bilang apa? Wa'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Seru ini bos, seru ini. Ustadz, begitu kata Kiai Musta'in di SD Daku Semarang, kata Pak Syam di SD Daku Semarang. Lagi musim duren nih, dari Ungaran juga banyak nih. Kirim ya, kirim langsung pakai alat, diteleportasi aja tuh si duren, seret hilang sudah. Dan negara tinggal ngejegat di jalanan tengahnya dipajakin. Tapi udah mau nyampe ini. Dulu untuk membuat langit-langit, bayi yang nggak punya langit-langit itu perjalanannya bisa 3 tahun. Sekarang nggak perlu cetak di sini langsung 10 dimensi. Dulu perjalanannya mesti lewat mana? Mesti lewat laut, udara. Oh lama itu. Verifikasi dan sebagainya. Sekarang enggak, dari Jerman tinggal ngirim filenya, di sini dicetak. Dulu saya tahun 94 92 jualan WinFact, Windows Facsimile. Dulu kami pusing-pusing tuh ngelihat peradaban zaman itu. Kok bisa kertasnya masuk dari mana ini? Kan kita kenalnya Facsimile itu masuk kertas dulu kan. Itu ntar di sono muncul bunyi totong tergantung bunyi kayak gimana. Terus muncul kertas masih monokrom putih-putih apa hitam-hitam tergantung. 92 94 muncul WinFact, Windows Facsimile, cuman nancep 1 slot, ceder. Dipengaruhi kemudian yang begitu tuh saya bawa .NET ke Indonesia. Saya bawa Citrix mainframe ke Indonesia. Terus saya udah membayangkan, wah nanti 2000 ke atas bakal begini nih. Makanya saya cerewet tuh tentang teknologi, tak. Jadi, wah ini kalau begini ceritanya, nggak perlu dicetak, paperless nih. Bagaimana caranya? Penerimanya kirimin juga WinFact. Dan saya bilang, ini sebentar lagi nggak pakai WinFact nih, hanya software ini, karena bisa ini pakai software. Bener, nggak lama nggak perlu beli slotnya. Habis itu email udah merajalela, udah wah. Sekarang orang udah biasa itu. Cerita waliullah. Hadramaut misalnya kalau mengirimin kopi dia tinggal buka jendela, kasih itu kopi sama yang pada umroh. Ini nggak kejangkau.
Sehingga sekarang menjadi candaan, khurafat dan lain sebagainya. Saya menyisakan sedikit. Saya menyisakan sedikit loh. Kepercayaan bahwa mungkin itu happening. Mungkin itu terjadi. Kok bisa? Ada orang tua yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya laporan kelaparan. Dia sholat, dia ngaji, dia masak masakan kesukaan. Tapi frekuensi apa kemudian yang ditemukan oleh anaknya ketika ada kemudian selesai masak, ada yang membawakan makanan dengan makanan yang serupa, bentuk dan pola serasa yang hampir sama, 11-12, sehingga anak ini bilang, "Mama, ada yang ngirim makanan buat adek." Oh, makanannya sama banget sama mama. Mamanya bilang, "Loh, makanan yang mama bikin ini belum dikirim." Bos, frekuensi otak ini belum mencapai 3% pada filmnya Lucy. Tapi begitu sudah nyampe pada otak 3% lumba-lumba saja, frekuensi itu bisa ditembus. Kita bisa ngelihat apa yang gak bisa dilihat oleh orang. Kita bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang. Dan kemampuan energi kita bisa melampaui kita. Maka orang yang datang kepada kosan anak kita, bisa jadi dia perpanjangan tangan emaknya, karena dia menangis, dia merintih dengan batinnya. Itu persis seperti Umar kemudian dia berdiri di atas khutbahnya. Syari itu ada di Syria, ada di Damaskus. Umar kemudian bilang, "Syari, jabal, jabal, jabal." Belum ada WA itu. Lah kok bisa pasukan kita di Bizantium Timur punya kawasan di Baitul Maqdis mendengar khutbahnya Umar? Yang di depan ini pada bingung. Kenapa Umar tiba-tiba ente bilang jabal, 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 jabal? Naik gunung, 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 gunung. WA belum ada zaman itu. Kemampuan bertahannya Yunus di dalam laut mestinya itu mengundang curiosity-nya anak-anak santri Darul Quran. Kok bisa ya di perut ikan? Karena keajaiban-keajaiban yang diajarkan Quran kalau sudah dipertontonkan, ini udah jadi haknya makhluk bumi, bos. 1000 kali kita bilang mukjizat itu hanya milik para nabi. Enggak, udah ditunjukin ini. Jadi mesti bisa. Bangun aja dulu curiosity-nya. Oh bisa ya. Ya kalau kita bisa bikin makhluk seperti ikan besarnya zaman Nabi Yunus, ini bisa jadi alat transportasi bawah laut dan mobile loh. Terus teknologi nyamuk ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Gimana itu teknologi nyamuk? Bagaimana kalau kemudian ada yang masuk kemudian Universitas Pertahanan? Ada yang ikut kemudian, ada anak Indonesia ikut antara M6 atau M7 atau M5 di London sono. Urusan beginian nih. Bayangin kalau senjata itu adalah berupa semut. Guru kami yang mulia Syekh Ratib An-Nabulsi pernah bercerita ketika nyamuk dibesarin 400.000 kali lipat. Ternyata itu one of the future greatest weapon. Itu akan jadi senjata masa depan yang paling hebat. Bagaimana kemudian nyamuk berhasil bermanuver kayak apa tahu? Kan nyamuk tuh manuver, dia lempeng bisa loh. Dari atas itu lempeng ceder. Dan bisa tepat. Kenapa bisa tepat? Rupanya ada pemindai panas. Jadi ada 5, 10, 20 santri, belum tentu 19 tuh layak untuk dihisap. Jadi kemampuan kemudian searchingnya tuh nyamuk gitu, ibarat kata di nyamuk langsung ada inframerahnya set gitu, dimerahin semua tuh, radar prat gitu. Lalu ada kemudian screening skin. Bos, maka ketika Allah bilang, aku nggak malu menunjukkan pada kalian tentang kekuasaanku dari nyamuk ciptaanku.
Dia mesin ada 3 tuh, ada di janahain kanan kirinya sama di palanya, makanya dia bisa manuver. Dan alat bornya juga 3. Alat bor pertama masukin dia punya pucuk nih yang bisa lurus, lebih lurus lagi, lebih jauh lagi, saat itu masuk. Habis itu kemudian pengencer darah, karena badannya si nyamuk ini kecil, darah kita ini gede. Dan kok bisa pengencer darah itu hanya mengambil sampling yang dibutuhkan nyamuk, untuk kemudian memutuskan keluar lagi pucuk yang berikutnya untuk menghisap kita. Teknologi ini. Nanti ada penelitian ketenangan membawa kemudian problem solving, dicek mana semua yang pada punya utang, diukur, tensinya diukur, kadar darah kental enggaknya diukur, semua diukur. Kesimpulannya nanti mendukung Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada orang nggak tenang, bener-bener nggak tenang. Udah di TKP, udah tinggal tanda tangan doang. Notaris udah di situ, penjual udah di situ, pembeli udah di situ. Insya Allah dia bisa dapat 300 juta begitu tanda tangan. Kok bisa nggak jadi tanda tangan? Kenapa muncul frekuensi lain? Anak yang penjual tabrakan. Nggak bisa notaris bilang, tabrakan lah, tanda tangan dulu lah. Udah di ruangan begini kok, nggak bisa, ini anak saya, maaf deh nggak bisa ngomong, saya pusing, saya assalamualaikum. Tinggal orang ini melongo, ya Allah bener ya, Rizky udah tinggal di tanda tangan doang. Nah ini harusnya mengundang juga ini ilmuwan-ilmuwan baru. Karena besok ketika orang ini udah tenang, udah pasrah, udah nerima begini, udah menerima begitu, kondisi paling pahit udah dia terima dan dia udah jalanin. Lalu dia ridho, dia ikhlas, dia tawakal pada Allah Jalla Jalaluh. Habis itu mah pembelinya nelpon dia, penjual masih ada. Penjualnya nelpon dia, pembelinya masih ada. Notaris juga nanyain, apa kabar tuh pembeli dan penjual? Dia nggak nyari, dia nggak jalan, dia nggak paksa-paksa. Tapi kemudian semua karena dianya tenang, narik semua, dan transaksi deal and done, selesai. Harusnya kan nggak begini judulnya. Udah baca hauqolah 100 kali, insya Allah mau transaksi kayak apa juga jadi. Iya, kesitunya benar. Bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Tapi bagaimana kemudian Islam menjawab ini secara sains, teknologi? Nah, ini tantangan buat kalian semua. Jadi jangan cuman kemudian ngapal, mungkin tidak mengeksplor. Harus mengeksplor. Ada apa dengan alam nasroh? Lalu kemudian laka sodrak. Terjadikah kalau kemudian nasrah sodrak tuh terjadi enggak? Bahkan bukan cuman laka sodrak, tapi apa? Alam nasrah laka sodrak. Kemudian terjadi enggak? Premis mayor minornya gimana nih? Wa wada'na angka wizrak. Kemudian alladzi anqadha dhahrak. Kemudian warofa'na laka dzikrak. Tapi kemudian ada alam nasrahnya ini. Jabarin tuh. Tulis di whiteboard. Set. Tulis. Oke. Alam nasrah laka sadrak. Set. Jadi flowchart pertama. Alam nasrah. Kabarin. Mari. Jangan ketawa, serius ini bener. Seret bawah. Kalau udah terjadi alam nasrah, di sini laka sadrak. Tarik warafa'na laka dzikrak.
Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sah. Orbisidini ilma ya Allah. Ambil wudhu. Seperti ulama-ulama zaman dulu. Emang ngerti? Tak ngerti. Mereka ngerti karena futuh. Dibuka sama Allah. Ente sholat dulu. Ini ada apa nih ya Allah? Loh saya begitu. Saya habis sholat duha. Ngelihat ayat jual beli, buka lagi jual beli, buka lagi jual beli, buka lagi jual beli. Ini mau ngasih tahu apa nih engkau ya Allah? Itu tuh 2008, 9, 10. Ini mau ngasih tahu apa ini? Ayat-ayat yang dibuka tuh idza tadayantum wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Pokoknya periode itu tuh ayat-ayat tentang jual beli, merasa ada sesuatu yang bakal coming. Kira-kira mah ini dari luar angkasa nih ngasih sinyal, tapi baru kira-kira frekuensinya baru begitu. Untuk memperjelas frekuensi begitu gimana? Ya sholat lah. Ya saya sholat. Tolong saya dikasih tahu. Begitu saya minta, makin kenceng ayat-ayatnya tuh makin datang, bong. Terus periode itu saya buka 2 tahun loh. Tapi pada masanya itu mencetak 5 triliun per tahun. Mungkin karena kesombongan saya aja kali. Saya diuji di periode ini. Ntar gue naik lagi. Kemarin baru tanda tangan sama salah satu perusahaan negara yang menguasai 90.000 desa. Itu kalau 2 transaksi saja Pak Kades per desa, itu perusahaan teknologi saya sama payment saya dengan izin Allah itu kembali lebih daripada dulu karena 1,7 triliun per bulan. Jadi ketika kalian nanti menjabarkan, tar dulu nih, ini ada ayat judulnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Pecah 2, cedrek, pecah 2, cek. Dibikin flowchartnya, sat. Oke. Pertama inna makanna lahu fil ardi. Yang kedua wa atainahu min kulli syai'in sababa. Makanna dulu. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami kokohkan, kami perkuat, kami injek, kami rubah. Siapa? Oke, buka ayat sebelumnya. Ternyata wa yas'alunaka 'anil qarnain. Dzulqarnain yang dirubah. Sehingga kalau kita ngedawamin ayat ini, maka wa atainahu min kulli syai'in sababa. Mau apa aja, seluruh sebabnya dijadiin sama Allah. Mau apa aja, tapi seluruh sebab nggak dijadiin, nggak jadi tuh. Tapi saya lupa nih, ini maulid apa wisuda nih? Ntar waktunya habis buat saya nih. Tapi saya pengen anak-anak ini bukan kemudian memelihara keitkonannya lalu meninggalkan pesannya. Karena agama yang kalian ini anut not for you only, tapi for others. Kadang-kadang orang makin dia bagus agamanya makin pengen menyendiri. Di masjid begitu ada yang ribut. Di masjid ribut kamu. Apa sih? Habis zikir nggak mau salaman, nggak mau berbicara, nggak mau ngomong. Loh Anda makin soleh kok makin individual. Gimana ente? Harusnya ente makin soleh itu makin sosial, makin peka sama orang. Jangan begitu, ntar ente makin soleh makin jauh dari urusan dunia. Enggak, ente harus hidup di tengah orang, bukan di ruang kosong. Dzulqarnain dikokohkan, kemudian segala sebab diatur. Terjadi kemudian 3 sat. Hatta idza balagha maghrib asy-syams, hatta idza balagha matli asy-syams, hatta idza balagha baina saddaini. Ada apa nih? Pasti nggak ngerti. Karena nggak ngerti, mintalah ngerti. Sholat. Allahu Akbar. Keren kan? Mintanya minta ilmu bos. Oh, itu yang harus kalian minta. Belum waktunya kalian minta mobil Mercy. Belum waktunya. Belum waktunya kalian minta rumah 2 tingkat ada rooftopnya, kolam renang. Belum waktunya. Kalian minta ilmu. Ilmu yang diwarisi oleh para nabi. Pemberian Allah pertama kepada para nabi itu ilmu. Bahkan sekelas Daud dan Sulaiman
Bukan kerajaan, ilmu. Makanya Nabi Daud bilangnya apa sama Nabi Sulaiman? Setelah bilang waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil apa? Ulimna, kami diajarin. Habis ulimna dia dapat utina, dikasih. Ayah Yusuf dulu minta. Lah buka koran, lihat iklan BRI. Tingkatkan transaksi. Ada apa tingkatkan transaksi? Saya percaya itu adalah dari Allah karena frekuensinya udah mulai begini. Kalau yang tadi udah mulai ada suaranya. Tengok, aku ajarin kamu tentang transaksi. Lihat, transaksi. Kemudian saya menjelajahi itu episode di mana mata saya tertarik tuh. Set kepada ayat-ayat perdagangan. Saya memburu episode-episode iklan-iklan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelumnya. Ternyata 2, 3, 4 tahun sebelumnya ada tingkatkan saldo. Saya jembreng tuh, saya potong-potong, kemudian saya tempel di tembok saya, sat. Kemudian saya begini. Ini apaan ya? Ini sesuatu nih comes into my head, tapi I don't know what it is. Kemudian saya ambil wudhu, saya sholat lagi. Allahu Akbar, gitu Pak. Nah kalau anak ini hataman Quran nggak begini modelnya, ya Pak, Islam maju, insya Allah pada kaya mah kaya, tapi otak lo kosong, nggak jadi ilmu bos. Dan kita akan kembali ke masa-masa di mana Quran kuburan, pindahan ruko, pindahan kantor, pindahan rumah, ruqyah. Bukan tidak boleh, kita dorong dong. Ya masa nggak ada hataman Quran, yang bener lah hataman Quran, tapi do not stop di periode itu. Kalau itu yang terjadi bukan Darul Quran. Darul Quran harus bercahaya seperti Uzbekistan, melahirkan Hawarizm di situ. 2 dari 6 perawi hadis ada di situ. Wah luar biasa. Minimal itu Imam Bukhari dan Imam Turmuzi itu. Dari 6 tuh perawi hadis nomor 1 dunia, 2 dari Uzbekistan. Bahauddin Naqsabandi juga di Uzbek. Banyak lagi kemudian penemu optik lah, ini itulah kimia, itu dari Uzbekistan. Terus mana kalian semua? Bos, hanya nggak diakui negara aja, tapi salah satu peletak dasar payment system cashless, bos. Dunia pasti harusnya ngakuin Yusuf Mansur ada di situ. Oh serius, lu mau ngomong apa kek? Ente mau ngakuin nggak ngakuin? Kalau jujur mengeksplorasi sejarah, kemudian ente bisa bayar pakai handphone, jangan sombong. Ada riwayat seorang ustadz yang nggak ngerti apa-apa tapi dia nanya. Karena yang pertama memasukkan ke sandboxnya Bank Indonesia saat itu 1 orang saja, namanya Yusuf Mansur di Indonesia ini. Sombong ya? Enggak, saya sedang tidak sombong. Saya ingin memperkenalkan kalau Allah sudah ingin berkomunikasi dengan kita, maka seperti Nabi Sulaiman, frekuensi semut dulu, apa frekuensi burung? Burung dulu. Habis burung dia bersyukur, Robbi auzi'ni, baru kemudian ketemu semut. Nah, begitu saya googling, saya lihat kok tingkatkan saldo, iklannya sama tuh. Mungkin yang ibu-ibu bapak-bapak sepantar sama saya itu ingat ada iklan BRI puting beliung, keluar rumah, keluar Mercy. Ingat nggak yang umurnya 40 tahun ke atas siapa coba? Nah ini mesti udah 40 tahun ke atas lah. Cuman ada yang bisa kebeli koran apa enggak, zaman dulunya gitu aja. Ada yang kebeli majalah apa enggak, ada yang sering nonton TV, ada iklan apa enggak. Tapi insya Allah lah itu periode iklan di mana tingkatkan deposito, tingkatkan saldo. Tapi kemudian berubah menjadi tingkatkan transaksi. Ada apa nih? Nah sementara saya sudah merangkai itu. Ayat-ayat tuh. Sat. Oh, kan keluar waktu itu tuh semua bisa jadi pengusaha. Judulnya apa saya bilang? Judulnya cuman memperhatikan afalam. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan afalam atau afala atau alam.
Kan banyak nih, ada alam-alam, alam yatikum, alam taro, dan segala macamnya itu. Ada afala, awalam. Bapak ibu ke pasar tapi tidak melakukan fahal yang zuruna. Ya makanya dari kecil sampai tua ya jadi pembeli. Coba dirubah. Dirubah modelnya, dirubah awalamnya, dirubah afalamnya, dirubah afalanya, dirubah halnya, dirubah. Pak, kok yang sono tahunya kotak di sini bulat? Ini ngambilnya dari mana? Jadi datang ke pasar itu bukan sebagai pembeli saja, tapi sebagai siapa? Sebagai orang yang memperhatikan. Cuman gitu doang kok. Perhatiin. Kemarin dia jual, ini sekarang ganti ya. Nah, liatin satu pasar masuk keliling. Terus dikuasain sampai kemudian ngerti dari yang nggak ngerti. Kemudian pindah pasar lagi. Dalam 2-3 tahun dia yang menjadi supplier. Dia jadi supplier. Bayangin kalau kemudian anak-anak punya kemampuan kayak gitu tuh. Begitu dia tertarik baca Quran, kemudian dia coret-coret. Yang saya bilang tadi, alam nashrah laka sadrak. Ini menjadi induk. Oke bos? Habis itu turunannya nih, sat turunan lagi ke bawah sampai fa inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra. Kemudian fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Farghab apa hubungannya nih sama nasrah? Kunci dua-duanya, cek. Kemudian seperti khasnya pelocat. Saya kebetulan emang programming. Saya ustadz yang menguasai Cisco. Izin Allah Subhanahu wa taala, Cisco router zaman dulu loh, Pak. Susah loh, Pak. Dan saya ngajar Indosat, ngajar XL. Unik ini, ayah kalian ini unik ini. Cisco yang bawa .net ke Indonesia. Jadi habis di base 3, 4, kemudian kan masuk tuh yang .net semua. Salah satu yang bawa Yusuf Mansur. Tapi saya dengan bangga mengatakan, kenapa bisa begitu? Karena basirohnya naik. Dari 1% jadi 2%, 2% jadi 3%, dan itu bisa didapat dengan puasa sunnah, dengan sholat malam. Kita bening. Lah kalau kita kerjaannya nonton porno, ngomongin orang, frekuensi jadi gelap. Besok nih kalian begitu udah kuliah, kerjaan kalian apa? Sholatnya murtad. Tahu murtad? Apa sholat murtad? Jemur pantat. Sholat subuhnya 6:30. Jadi begitu nungging jemur pantat. Ya kalau udah begitu mah Allah nggak mau ngasih tahu. Kan Allah udah bilang kul anzahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang menurunkan Quran adalah menurunkan semua rahasia langit dan bumi. Lah, gimana Quran mau menurunkan, Allah mau menurunkan kemudian rahasia langit dan bumi yang kita kemudian terhijab dengan perbuatan dosa kita. Ini loh anak-anak santri. Pasti pertama-tama nggak ngerti. Buletin, kotakin. Di sini gua kasih kotak, kasih kode di sini. Nama kamu siapa? Hah? Alvito. Ditulis di sini ya. Vito 1. Dikasih angka semua. Tak, Vito 2, tak sampai sini ketemu angkanya set Vito 17. Teng. Dibungkus di sini. Set, deng, naikin ke atas. Set. Ada apa di atas? Ada ad-duha. Wad-duha wal laili idza saja. Dijabarin lagi, pat, tarik ke bawah lagi. Ini Vito A, ini Vito B, nanti ada Vito C. Vito C ketemunya apa? Watini wa zaitun. Habis itu tinggal sholat. Mungkin prosesnya 6 bulan, 12 bulan selama kuliah. Tapi nanti di ujung semester 6 menjadi kemudian apa? Menjadi futuh. Oh, saya skripsinya tentang ini saja. Bagaimana kemudian menghasilkan dengan nasrah, bukan cuma sadrak. Oh keren itu begitu. Nah inilah generasi yang saya pengenin Bapak Ibu Nermatul dorong nih anak-anak kita. Jangan kalian juga jangan bangga nih 12 orang di wisuda 30 juz. Kita jawab tantangan orang. Saya hafiz tapi saya menemukan ini. Saya hafiz, saya mengembangkan ini. Saya hafizoh, saya menemukan ini. Saya hafizoh, saya mengembangkan ini. Aren. Gerakan one day one ayat itu dari hadis. Kita pelototin tuh hadis. Ini pasti ada sesuatu ini.
Kok muka saya ngelihat itu, muka saya ngelihat itu, muka saya ngelihat itu. Hadisnya pun hadis Aisyah yang cuman buntutnya doang. Wa in qalla, cuman wa in qalla. Tapi wa in qalla itu kita capture, cetrek, kita capture. Saya penulis kebetulan dengan izin Allah. Begitu di capture, saya taruh tuh yang waktu di Antp loh. Kan di Antp kan tulis. Itu di rumah banyak banget tuh. Di rumah tuh kepean kalau kata orang Jawa ya, kepean. Apa aja ditulis gitu loh. Ini wa in qalla di zoom, di capture, potong depan sama tengah, ambil ujung wa in qalla. Aisyah bilang, Sayyidatina Aisyah bilang, istrinya Rasulullah, amal itu disukai oleh Rasulullah. Amal itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Asal dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Ternyata wa in qalla ini sekarang menjadi gerakan one day one ayat yang kemudian berkembang menjadi rumah-rumah tahfiz dan berkembang menjadi pesantren-pesantren tahfiz, dan sebagiannya lagi bilang putus dari Yusuf Mansur. Nggak apa-apa, terserah lo bilang mau putus kayak mau apa, sama aja dengan payment gateway. Hari ini tahfiz modern nggak ada yang bisa lepas dari gerakan kita, dan itu dari pengamatan kecil Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Yang ini oleh-olehnya sedikitnya diantaranya payment gateway, payment system. Dan besok ini menjelma lagi menjadi sebuah bank besar. Kan kita udah jadi bank besar Pak. 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu kita udah ada di mobile banking, udah ada di ATM. Ya karena ujian dari Allah saja. Tapi tenang aja, ntar juga jadi lagi. Alah, saya mau percaya banget, lagi disiapin kok sama Allah. Ini investor Eropa juga udah mulai mau masuk, 200 juta euro. Oh keren. Top, berbarengan dengan gilanya juga ujian. Gugatan yang berlapis, laporan polisi yang berlapis. Tapi saya mengenali ini tanda-tanda mau naik, gitu aja udah. Keren. Wa in qalla dinaikin. Set. Salat. Allahu Akbar. Ya Allah, buka lagi itu, buka lagi itu, buka lagi itu, buka lagi itu. Emang apa sih yang kamu sampaikan? Gitu. Allahumma inna nas'alukal huda. Gitu aja udah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Gitu aja udah. Allahumma hdina fi man hadait. Subuh pakai, duha pakai, zuhur pakai, asar pakai, maghrib pakai, isya pakai, witir, tahajud, witir pakai. Kurang ada satu masa qobliyah ba'diyah pun Allahumma hdina fi man hadait. Kenapa? Kok rasanya makin kencang? Kalau tadi lama-lama menjadi la, lo, la, ta, ba, ta, jim, a, b. Lama-lama menjadi tahfiz. Lama-lama menjadi ayah. Lama-lama menjadi perintah dari Allah. One day one ayat. Emang dari kita itu kosakata? Enggak Bang. Jangan sombong. Nggak ada yang bisa. Dari Allah. Begitu dia muncul one day one ayat, di kulli yaumin ayat, tahfiz for all, lil jami', lil awam. Oh saya bangun itu. Oh ya Rabb, ternyata saya nggak sendirian. Di belahan bumi Allah yang lain ada orang-orang seperti Yusuf Mansur memenuhi rongga-rongga bumi, lalu kemudian bertemu pada satu titik. Saya jadi komandan di 74-75 negara pada saat itu, dipilih oleh Saudi Arabia. Tapi lembaganya sekarang dilikuidasi. Saya menjadi pemimpin 5 yang mimpin di dunia 74-75 negara. Nah, kalian bisa, asal jangan buang waktu. Dan ketertarikan kalian bukan cuma ngejar sana, tapi eksplorasi terhadap isi dari ayat itu sendiri. Saya nggak tahu ini pada ngerti apa enggak. Mukanya muka stres, muka bingung. Ustaz berapa menit lagi? Anak-anak saya mau diwisuda. Tapi nangkep nggak nih keinginannya? Nangkep ya? Naikin terus kualitas anak-anak kita. Biarkan nanti dia ada di mana-mana. Nanti ada yang ngambil arsitektur, ada yang ngambil pertambangan, ada yang ngambil politik, ada yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil sastra, ada yang ngambil kedokteran, ada yang ngambil macam-macam. Biarkan. Tapi dorong Pak anak-anak Bapak. Ingat tuh nasihat ayahmu. Explore, sesuaikan dengan minat dan bakatmu. Sesuaikan dengan pertemuan apa yang kamu temukan dari kejadian demi kejadian, supaya nanti kita masuk babak keemasan Pak. Quran
turun menjelma menjadi jawaban bagi semua urusan manusia di muka bumi ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Manusia ya, anak-anak santri udah bisa berimajinasi. Dia berkomunikasi dengan semut, dia berkomunikasi dengan gajah, dia berkomunikasi dengan ikan, dia berkomunikasi dengan burung, dan itu dari kitab suci. Banyak orang-orang yang memproduksi film bilang kami bisa menjelajahi dunia fantasi hanya dengan menjelajahi kitab-kitab sucinya as-samawat. Entah itu Bible, entah itu Quran, entah itu kemudian yang lain-lain, dan mereka berimajinasi dengan itu. Lalu kita yang sering baca nggak ada imajinasinya. Ketika kemudian seorang Sulaiman alaihi salatu wassalam datang, kemudian qalat namlah ya ayat Tuhan nam udkhulu masakinakum. Kita nggak menciptakan tuh satu alat yang bisa kemudian mempelajari bahasa semut, dan hari ini Pak sudah mulai ada. Sudah googling aja coba, udah kayaknya paling tinggal pengumumannya aja tuh mereka itu. Udah kayaknya mereka udah ngerti tuh. Ini bagaimana, ini kayak apa. Mungkin pencapaian masih 0, tapi udah bisa ngerti nih. Padahal kita yang punya, kita yang diwarisi Quran sama hadis, kita yang diwarisi. Tapi karena kita ini tidak menaruh dengan penaruhan yang sebenarnya, maka kita akan mengalami kemunduran. Mudah-mudahan yang kita alami hanya kemajuan. Makasih, selamat. Saya sama sekali tidak menzonder, sama sekali tidak kemudian tidak menjadi tidak mengapresiasi. Saya mengapresiasi. Susah untuk bisa hafal 30 juz. Tapi demi Allah, satu ayat saja dieksplor itu rasanya jauh berharga daripada 30 juz. Serius ini. Karena yang disuruhkan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tapi hanya karena punya pengalaman ngapal Quran ibarat kulkas. Coba aja kulkas diisi sama yang busuk-busuk. Coba kulkasnya rusak loh Pak. Bukan cuma masalahnya bau, kulkasnya rusak. Kulkas bisa rusak itu kalau kita masukin tuh tikus geprek, tikus hidup kita geprek, terus kita masukin kulkas. Ayam hidup kita geprek, kita masukin kulkas. Semua yang busuk-busuk kita kemudian masukin kulkas. Datengin itu tukang-tukang batu di jalanan, kemudian apa? Pakai sendok tuh keringetnya, kumpulin, terus bikin jus kecoa. Bisa dibayangin nggak? Kumpulin yang bisul-bisul itu, kumpulin nanahnya, jadi topping, masukin di kulkas. Itu rusaknya tuh kulkas rusak kuadrat itu. Lah sekarang bayangin kalau kita nggak ngapal Quran, kita akan sibuk dengan omongan orang, kita akan sibuk dengan penghinaan orang, kita akan sibuk dengan cacian orang, kita akan sibuk dengan makian orang, kita akan sibuk dengan pikiran-pikiran yang busuk. Dan kita bukan kulkas ini, badan kita, pikiran kita, hati, akal, bukan kulkas. Kita makhluk hidup yang benar-benar bersenyawa. Lah kulkas aja nyerah, kulkas bisa nyerah itu. Serius, karena ada gas metanolnya, ada gas ininya, gas itunya, betul kan? Serius ini, betul apa yang kakak tahu nih? Enggak, bukan karena dia dimasukin freezer lalu kulkasnya baya-baya aja. Enggak, kulkas berotak. Lah kita juga begitu, makanya kita masukin Quran. Saya bilang udah sayanglah sekalian mempelajari, apalin sekalian, supaya kemudian kita menjadi Quran berjalan, darah, daging, tapi jangan berhenti di bacaannya. Explore. Dan itu adalah tugas kalian para santri. Oke bos? Paham? Paham nggak? Mau nggak? Bisa nggak? Coba mana? Paham nggak? Mau nggak? Bisa nggak? Lihat nggak? Semuanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah nggak bakal sia-sia Bapak Ibu nyantranin dari Quran, nggak bakal sia-sia. Bahkan udah denger kayak begini nih, tancap gas nyari duitnya, biayain tuh penelitian anak, biayain pengembangan anak. Dah apa aja yang anak-anak kita nanti
insya Allah butuhkan, ada Allah juga, kita minta sama Allah, mudah-mudahan duitnya disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin saya harus kembali, doain sehat. Jadi saya nggak ikut ya prosesi sampai selesainya. Jazakumullah, sampai ketemu di next time. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menaikkan derajat kita semua, amin, dengan Quran sesuai dengan hadis dari Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan terus meningkatkan derajat seseorang, kaum, kampung, kota, bangsa, negara dengan Quran. Tapi juga Allah bukan cuma itu, akan menjatuhkan siapa yang boleh mengabaikan Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.